Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Syaifur Rijal Hamdani, Nurul Sa'ada, dan Febi Ayu Ainia. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang transaksi yang dilarang dalam Islam. Adapun pembahasan-pembahasan yang mengenai tentang materi ini. Yang pertama, haram zatnya, yang kedua, haram selain zatnya, dan yang ketiga, tidak sah akadnya. Yang pertama yaitu haram zatnya. Haram zatnya yaitu suatu transaksi yang dilarang karena objek atau jasa yang ditransaksikan memang dilarang atau haram untuk ditransaksikan. Dengan kata ini dinamakan haram li zatihi. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Dalam hal ini, transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. Dan dengan demikian, apabila ada seseorang yang mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk pembelian sesuatu yang haram, maka walaupun akadnya sah, tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram, atau barang yang diperjualbelikan itu hukumnya haram. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nurul Sa'ada. Selanjutnya, haram selain zatnya, dalam kurung haram li ghairihi, melanggar prinsip antarodim minkum. Salah satu transaksi yang melanggar prinsip antarodim minkum atau sama-sama suka adalah tadlis. Secara bahasa, tadlis artinya al-khida wal ibham wat tamwiyah, atau penipuan, kecurangan, penyamaran, dan penutupan. Islam melarang transaksi yang tidak berdasarkan pada prinsip kerelaan antar semua pihak atau tidak sama-sama ridho, karena kondisi ideal sebuah pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan, penipuan, atau tadlis. Menurut Adi Warman, ada 4 jenis tadlis. Yang pertama, tadlis dalam kuantitas. Tadlis dalam hal ini termasuk kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Yang kedua, tadlis dalam kualitas. Tadlis ini termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati. Yang ketiga, tadlis dalam harga. Tadlis ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan penjual atau pembeli. Dan yang keempat, tadlis dalam waktu penyerahan. Tadlis dalam waktu penyerahan adalah bila si penjual mengetahui bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada esok hari, tapi ia menjanjikan kepada pembeli akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari. Selanjutnya, melanggar prinsip la tatlimun wa la tutlamun. Jangan mendolimi dan jangan terdolimi. Yang pertama, gharar. Yang kedua, ikhtikar atau penimbunan barang. Yang ketiga, rekayasa permintaan atau bai'an najasi. Yang keempat, riba. Yang kelima, perjudian atau maisir. Dan yang keenam, suap menyuap atau riswah. Dan yang terakhir yaitu tidak sah akadnya. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu atau lebih faktor berikut ini. Yang pertama, rukun dan syarat tidak terpenuhi. Rukun adalah suatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Misalnya ada penjual dan pembeli, objek, ijab dan qabul. Syarat adalah suatu keberadaannya melengkapi rukun. Contohnya
bahwa pelaku transaksi adalah orang yang cakap hukum atau mukallaf. Yang kedua, terjadi ta'alluq atau jual beli bersyarat. Terjadi bila kita dihadapkan dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad satu tergantung pada akad dua. Yang ketiga, terjadi 2 in 1 safaqatin fi al-safqah adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan atau berlaku. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.